Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana? Sehat semua kan hari ini? Dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar ya. Nah, adik-adik tahu tidak bagaimana tumbuhan dapat memperbanyak diri? Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Yuk kita cek materinya. Tumbuhan dibedakan menjadi Angiospermae, Gymnospermae, Bryophyta, dan Pteridophyta. Nah, jadi bagaimana sih tumbuhan di atas dapat berkembang biak? Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae secara vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa adanya peleburan gamet jantan dan betina. Individu baru biasanya muncul dari daun dan batang. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alami dan yang kedua adalah buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah rizoma. Rizoma merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh di dalam tanah. Biasanya seperti tumbuhan jahe, lengkuas, kunyit, dan kencur. Yang kedua adalah stolon. Stolon merupakan modifikasi batang yang menjalar di atas tanah. Biasanya ada pada stroberi dan pegagan. Yang ketiga adalah umbil lapis. Umbil lapis merupakan batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal berbentuk sisik dan berdaging. Biasanya seperti bawang merah, lili, dan tulip. Yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang merupakan bagian yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung yang berisi makanan cadangan seperti kentang. Yang kelima adalah tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru, biasanya melalui ujung batang, ketiak daun, atau ruas-ruas batang. Contohnya adalah tumbuhan pisang. Yang keenam adalah tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalnya pada daun atau akar. Contoh tumbuhannya yaitu cocor bebek yang tumbuh melalui tepi daun. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama adalah stek. Stek adalah teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga akan tumbuh menjadi individu baru. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk stek misalnya akar, daun, dan batang. Yang kedua adalah runduk. Runduk dilakukan dengan membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Yang ketiga adalah cangkok. Cangkok dilakukan dengan membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Cangkok dilakukan dengan cara kulit batang yang dikelupas lalu dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga akar dapat tumbuh. Setelah mempelajari perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan di mana membutuhkan peleburan antara kelamin jantan dan kelamin betina. Dasar bunga dan tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berfungsi sebagai penyangga bagian-bagian lainnya. Reseptakel merupakan ujung tangkai yang termodifikasi menjadi tempat melekatnya kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Perhiasan bunga merupakan bagian bunga yang umumnya berbentuk lembaran yaitu kelopak bunga dan mahkota bunga. Alat kelamin bunga terdiri atas benang sari dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina.
Benang sari tersusun atas tangkai sari dan kepala sari yang terdiri atas kantong serbuk sari. Kantong serbuk sari merupakan tempat pembentukan dan pematangan serbuk sari. Apabila telah matang, kantong serbuk sari pecah dan serbuk sari akan keluar. Adapun putik merupakan alat kelamin betina. Putik tersusun atas kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Kepala putik merupakan bagian yang berfungsi menangkap serbuk sari, dan kepala putik mengandung zat perekat agar serbuk sari yang menempel tidak mudah terlepas. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Penyerbukan dibedakan menjadi yang pertama yaitu anemogami. Yang berikutnya adalah hidrogami. Yang ketiga adalah zoidiogami. Penyerbukan yang keempat adalah antropogami. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putik, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah autogami. Yang kedua adalah geitonogami. Yang ketiga adalah allogami. Yang keempat adalah hibidrogami. Setelah mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, berikutnya kita akan mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae merupakan kelompok tumbuhan yang berbiji terbuka, karena bijinya tidak dilindungi oleh kulit buah. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat kelamin berupa strobilus. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga mempermudahkan gerakan menuju strobilus betina. Tumbuhan Gymnospermae menghasilkan 2 spora, yaitu mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisikan serbuk sari. Sementara itu, megaspora berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Pada bakal biji megaspora terdapat struktur ilang biji mikrofil dan kantong serbuk sari atau pollen chamber yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, kita akan mempelajari pertumbuhan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Pertama, kita akan mempelajari tentang metagenesis pada tumbuhan lumut. Pada perkembangbiakan tumbuhan lumut terjadi metagenesis secara teratur antara generasi sporofit yang bersifat diploid dan generasi gametofit yang bersifat haploid. Yang kedua, kita akan mempelajari metagenesis pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku bereproduksi dengan spora yang terdapat dalam sorus di permukaan bawah daun. Terakhir, kita akan mempelajari tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Beberapa teknik yang dapat diterapkan dalam reproduksi tumbuhan. Yang pertama adalah hidroponik. Yang kedua adalah vertikultur. Yang ketiga adalah kultur jaringan. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.